Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Nabi Muhammad SAW seorang ateis, karena bergantung kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Mereka mengutip kisah dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, yang menceritakan Nabi Muhammad SAW membayat salah seorang pemimpin suku Arab agar melindungi beliau. Mereka juga mengutip kisah yang menceritakan Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan kaum muslimin pada saat perang Uhud. Dari kedua kisah tersebut, kafir Kristen pemuja Yesus berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mengandalkan Tuhannya. Tidak berdoa meminta pertolongan Tuhan, malah meminta pertolongan manusia. Kafir Kristen pemuja Yesus kemudian membandingkannya dengan Daud dalam Bible Perjanjian Lama, yang menurut mereka mengandalkan Tuhan dengan menanggalkan baju perang dan pedangnya. Baik, saya jawab terlebih dahulu. Al-Quran memang mengajarkan untuk hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung segala sesuatu. Al-Quran juga mengajarkan agar selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti kemudian meninggalkan ikhtiar atau usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dua kisah dari Sirah Ibnu Hisham tersebut, merupakan ikhtiar atau usaha Nabi dalam mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita misalkan berdoa, memohon agar diberi rezeki oleh Tuhan, apakah setelah berdoa, kita berdiam diri dan hanya mengandalkan Tuhan untuk memberi kita rezeki turun dari langit? Tentu tidak, kita tetap harus bekerja untuk mencari rezeki. Bekerja itulah ikhtiar atau usaha yang harus kita lakukan agar Tuhan mengabulkan doa dengan memberi kita rezeki. Pada kesimpulan, si pemuja Yesus mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mengandalkan Tuhan dan tidak berdoa kepada Tuhan untuk menolong, tetapi justru meminta pertolongan kepada manusia di sekiranya. Si penuduh terlihat sangat bodoh, karena menganggap mengandalkan Tuhan, tawakal, itu tidak boleh disertai dengan ikhtiar atau usaha untuk mencapai sesuatu. Kebodohan itulah yang menyebabkan kafir Kristen kemudian berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mengandalkan Tuhan, karena dia melihat Nabi Muhammad SAW berikhtiar atau berusaha mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mencari bantuan orang-orang beriman. Jadi tawakal dan ikhtiar itu memang harus seiring sejalan. Nabi Muhammad SAW tidak berdoa kepada Tuhan, ini juga salah. Karena Nabi Muhammad SAW selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, sebagaimana dapat Anda baca pada terjemahan surah Al-Anfal ayat 9. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kafir Kristen pemuja Yesus juga memuji Daud yang disebutnya hanya mengandalkan nama Tuhan saja. Daud tidak takut menanggalkan baju perang karena yakin keselamatan bukan tergantung baju perang, diri sendiri, atau orang lain. Daud pun dikatakan berakhir dengan kemenangan walaupun tanpa menggunakan baju perang dan pedang. Apakah semua yang dikatakan pemuja Yesus tersebut adalah benar? Jika kita baca ayat-ayat sebelum 1 Samuel pasal 17 ayat 39, maka kita akan menemukan bahwa alasan Daud melepaskan baju perang, ketopang, baju zirah dan pedang, bukanlah karena ingin mengandalkan Tuhan, akan tetapi karena Daud tidak biasa menggunakan baju perang, ketopang, baju zirah dan pedang. Anda tahu mengapa Daud tidak biasa menggunakan semua peralatan perang? Karena Daud bukanlah seorang prajurit perang, melainkan hanya seorang penggembala kambing domba, dapat Anda baca pada 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Daud juga tidak dapat disebut mengandalkan Tuhan, karena dalam mengalahkan orang Filistin, Daud mengandalkan diri sendiri dengan berbekal batu dan umbannya di tangan, baca 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Dan di 1 Samuel pasal 17 ayat 51, kita akan membaca Daud menghabisi salah seorang musuhnya dengan pedang. Jadi tidak benar kalau Daud dikatakan hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri.
Daud tidak hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan, dia juga berikhtiar atau berusaha dalam memenangi peperangan. Tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai ikhtiar atau usaha mencari bantuan orang-orang beriman. Kafir Kristen pemuja Yesus juga menuduh Nabi Muhammad SAW adalah seorang ateis, karena mereka menganggap beliau membuat hukum seenaknya sendiri yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud oleh kafir Kristen adalah hukum yang ada dalam Injil Kristen. Padahal Injil Kristen bukanlah kitab Allah. Ada 7 poin yang dianggap oleh kafir Kristen sebagai hukum Islam yang bertentangan dengan hukum dari Injil Kristen. Tetapi agar durasi video tidak terlalu panjang, saya akan menjawab bagian ini dengan singkat saja. Untuk mengetahui jawaban selengkapnya Anda dapat mengunjungi blog saya yang linknya ada di deskripsi. Pertama, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan ajaran budak seks dan kawin mutah dalam Islam. Mereka mengutip An-Nisa, ayat 24, bertentangan dengan Injil Matius pasal 5 ayat 28. An-Nisa, ayat 24 hanya berisi kebolehan menggauli budak yang diperoleh dari peperangan dan kewajiban membayar mahar terhadap wanita yang dikawini. Tidak ada sama sekali kebolehan kawin mutah seperti yang mereka dituduhkan. Kafir Kristen pemuja Yesus sedang memperlihatkan kebodohannya. Dia menganggap menggauli budak adalah sama dengan berzina, padahal Bible Perjanjian Lama tidak melarang menggauli budak atau menghukum orang yang menggauli budak. Jika menggauli budak sama dengan berzina, sudah barang tentu Bible Perjanjian Lama akan mengharamkannya. Bila benar sabda Yesus yang ada dalam Matius pasal 5 ayat 28 adalah larangan menggauli budak, maka ajaran Yesus tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan yang ada dalam Taurat yang membolehkan menggauli budak. Itu artinya Yesus seorang ateis. Kedua, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan perintah memerangi orang kafir dalam At-Taubah ayat 29 bertentangan dengan Injil Matius pasal 5 ayat 44 yang memerintahkan mengasihi musuh. Perang tidak pernah dilarang dalam Bible Perjanjian Lama. Justru banyak perintah perang yang diberikan Tuhan melalui para nabi kepada raja-raja di masa Perjanjian Lama. Bahkan Tuhan melatih berperang orang Israel, lihat Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2. Bila benar sabda Yesus yang ada dalam Matius pasal 5 ayat 28 adalah larangan memerangi orang-orang kafir, maka ajaran Yesus tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan yang ada dalam Taurat yang memerintahkan berperang. Itu artinya Yesus seorang ateis. Ketiga, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan kebolehan berpoligami dalam An-Nisa, ayat 3 bertentangan dengan Injil Matius pasal 19 ayat 5. Poligami dalam hukum Taurat tidak pernah dilarang, sehingga banyak tokoh-tokoh Bible yang berpoligami. Hukum Taurat juga mengatur soal pernikahan poligami. Bila benar sabda Yesus yang ada dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 adalah larangan berpoligami, maka ajaran Yesus tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan dalam Taurat yang membolehkan pernikahan poligami. Itu artinya Yesus seorang ateis. Keempat, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan kebolehan memukul istri dalam An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan Injil Matius pasal 22 ayat 39 yang memerintahkan untuk mengasihi sesama manusia. Pukulan yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah pukulan yang tidak menyakitkan, dengan tujuan untuk memberi pelajaran atau mendidik, bukan ditujukan untuk menyakiti. Seperti seorang ayah atau ibu yang demi memberi pelajaran atau mendidik, memberikan cubitan kecil kepada sang buah hatinya. Kelima, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan ajaran berbohong yang ada dalam Ali Imran ayat 54 bertentangan dengan Injil Matius pasal 5 ayat 37 yang memerintahkan berkata jujur. Ali Imran ayat 54 tidak ada ajaran untuk berbohong, dan Matius pasal 5 ayat 37 itu berbicara masalah sumpah, bukan larangan untuk berbohong. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 10 Yesus berbohong kepada saudara-saudaranya yang mengajaknya ke sebuah pesta. Perbuatan Yesus tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan dalam Taurat yang melarang berbohong. Itu artinya Yesus seorang ateis. Keenam, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan ajaran pedofilia yang ada dalam At-Talaq ayat 4 bertentangan dengan hukum Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27.
Tidak ada ajaran pedofilia pada At-Talaq ayat 4. Ayat tersebut berisi tentang ketentuan waktu idah bagi perempuan yang sudah tua, anak-anak perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang sedang hamil. Hukum Taurat dan Injil Kristen tidak terdapat batasan minimum umur perempuan yang boleh dinikahi. Ketujuh, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan Islam mengajarkan ajaran pagan, untuk sujud kepada kuil hitam, mengelilingi kuil hitam, dan mencium berhala batu hitam. Itu mereka katakan bertentangan dengan Injil Matius pasal 22 ayat 37-40 yang memerintahkan mengasihi Tuhan. Ka'bah bukan kuil dan Hajar Aswad bukan berhala, karena itu umat Islam tidak pernah menyembahnya. Ka'bah adalah sebagai kiblat solat bukan objek yang disembah. Konsep kiblat juga dikenal dalam hukum Taurat, dimanapun orang-orang Israel berada, mereka akan berdoa menghadap ke Bait Allah. Jadi tidak ada pertentangan Al-Quran dan Taurat dalam masalah ini. Demikian jawaban saya atas tuduhan kafir Kristen pemuja Yesus. Tuduhan yang mereka lontarkan justru malah memperlihatkan kebodohan dan kedunguan mereka sendiri. Bahkan dengan kriteria yang sama seperti yang mereka gunakan untuk menuduh Nabi Muhammad SAW seorang ateis, telah terbukti pula bahwa Yesus adalah seorang ateis.